Perkenalkan, nama saya Priska Laura Nadea dengan NPM 419331123. Di sini saya akan menjelaskan hasil output dari uji One UE ANOVA. Baik, kita perhatikan yang pertama yaitu tabel deskriptif. Berdasarkan output FSS tabel deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek handphone dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 45,30. Kedua, rata-rata penjualan handphone Oppo sebesar 41,10. Yang ketiga, rata-rata penjualan handphone Vivo sebesar 39,00. Yang keempat, rata-rata penjualan handphone Lenovo sebesar 35,70. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan paling tinggi adalah handphone Samsung, yakni sebesar 45,30. Kita perhatikan tabel test of homogen of variance. Berdasarkan output tersebut, diperoleh angka Levin statik sebesar 2,508 dengan signifikannya sebesar 0,074. Karena indeks signifikannya 0,074 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Kita menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Di sini kita melihat dari tabel ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA yaitu jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka rata-ratanya sama. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka nilai rata-ratanya berbeda. Berdasarkan outputnya, diketahui nilai signifikannya sebesar 0,09 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Selanjutnya kita mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama. Kita bisa lihat dari tes Pock-Hock atau multiple comparison. Di sini kita melakukan pengujian 2K HSD, adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah tiga rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varians. Kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone tersebut adalah 4,200. Angka ini diperoleh dari nilai rata-rata deskriptif. Untuk penjualan Samsung yaitu 45,30 dikurangi dengan rata-rata penjualan Oppo 41,10. Sementara itu perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara min 3,06 sampai dengan 11,46 pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata kedua merek handphone tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikan hasil output SPSS lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil outputnya, diketahui nilai signifikannya 0,415 lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama dan perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua handphone tersebut tidaklah signifikan. Selanjutnya, untuk membandingkan kelompok yang lain dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana cara dia. Selanjutnya kita melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita menggunakan output 2K HSD. Pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Selanjutnya kita lihat subset 2 terdapat data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Dari uji One UE ANOVA, rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Terima kasih.